Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Di sebuah desa kecil bernama Yue Feng, kabut tipis pagi menyelimuti jalanan berbatu yang sepi. Dari kejauhan, terdengar suara nyanyian lembut seperti bisikan angin yang menembus pepohonan, namun ada getaran aneh yang membuat udara di sekitar bergetar. Di tengah desa, Lan Yueshen duduk di batu tua sambil menutup mata. Tangannya memainkan gerakan lembut seolah merasakan aliran energi yang tak kasat mata. Rambut hitam kebiruan yang terikat rapi tertiup angin. Matanya ungu pucat memancarkan ketenangan, namun ada kesedihan yang dalam. Tiba-tiba, dari tepi hutan, muncul makhluk bayangan. Gelap pekat, tubuhnya kabur dan menetes seperti asap, mendekat ke arah desa. Orang-orang berlarian ketakutan, tetapi suara nyanyian Lan Yueshen tiba-tiba meninggi, memunculkan gelombang energi berwarna perak yang menghantam makhluk itu. Makhluk itu meraung, terbakar cahaya, lalu lenyap menjadi abu hitam yang tercecer di tanah. Orang-orang menatap Lan Yueshen dengan campuran kagum dan takut, sebagian menyembunyikan diri di balik rumah. Seorang anak kecil berlari ke arah Lan Yueshen, matanya bersinar takut tapi penasaran. "Siapa? Kau? Kenapa makhluk itu bisa hilang begitu saja?" tanyanya. Lan Yueshen membuka mata, menatap anak itu dengan lembut. "Ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi kau harus berhati-hati. Dunia ini sedang gelap." Suaranya lembut tapi membawa berat yang tak bisa diungkapkan. Di sisi lain, desa, seorang pria berpakaian sederhana tapi gagah melangkah keluar dari bayangan. Xiao Feilong, sahabat sekaligus guru bela diri musik, tersenyum tipis melihat Lan Yueshen. "Kau tak berubah, Yueshen. Suara itu lebih kuat dari yang kukira." Lan Yueshen menghela napas. "Aku tidak ingin ini, tapi jika kegelapan terus muncul, aku tidak punya pilihan." Matanya menatap ke hutan, di mana bayangan gelap lain muncul lebih banyak, bergerak seperti gelombang hitam yang menelan cahaya. Di puncak bukit, sesosok bayangan lain, lebih besar, lebih pekat, mengamati. Dua bola mata merah menyala menatap desa dengan kesabaran yang dingin. Itu adalah Mo Hei, kegelapan abadi yang telah menguasai sebagian besar dunia. Ia tersenyum tipis, suara hampa terdengar dalam angin. Jadi, penyanyi itu akhirnya muncul. Di dalam desa, beberapa orang dewasa mencoba melawan bayangan gelap, tetapi satu persatu mereka ambruk, kelelahan, atau diselimuti kehampaan. Energi Lan Yueshen mulai membesar, nyanyian yang keluar dari mulutnya menembus hutan, menggetarkan daun-daun, menciptakan cahaya lembut yang mengusir makhluk-makhluk itu. Xiao Feilong melangkah mendekat, pedangnya memancarkan cahaya biru, berirama mengikuti nyanyian Lan Yueshen. Setiap gerakan pedangnya menambah kekuatan gelombang suara, membuat kegelapan semakin tercerai-berai. Di tengah pertarungan itu, Lan Yueshen teringat wajah keluarganya, hilang saat Mo Hei menyerang desa lama mereka. Rasa kehilangan itu menambah kekuatan, nyanyian menjadi lebih intens, memancarkan cahaya ungu perak yang menyelimuti desa. Makhluk-makhluk itu akhirnya mundur, kembali ke hutan dengan raungan keras. Tapi Lan Yueshen tahu ini baru permulaan. Kegelapan Mo Hei takkan berhenti hanya karena satu nyanyian. Di tepi desa, seorang wanita dengan jubah putih muncul. Bai Lingxuan, penyanyi suci dari kuil kuno, menatap Lan Yueshen. Suara itu memiliki nada surgawi. "Kau berbeda dari penyanyi biasa. Jika kau ingin mengalahkan Mo Hei, kau harus belajar menguasainya sepenuhnya." Lan Yueshen menunduk, wajahnya serius. "Aku siap, tapi aku tak tahu dari mana harus mulai." Bai Lingxuan tersenyum tipis, matanya menyimpan rahasia ribuan tahun. "Perjalananmu baru saja dimulai. Dunia ini penuh kegelapan, tapi juga penuh nada yang belum pernah kau dengar. Jika kau ingin menyingkirkan Mo Hei, kau harus menyanyikan lagu yang bahkan dewa takut untuk dengar." Hutan kembali sunyi. Hanya suara angin dan nyanyian Lan Yueshen yang tersisa. Malam akan segera tiba, dan bersama kegelapan yang akan datang, perjalanan seorang penyanyi untuk menyingkirkan kegelapan abadi pun dimulai. Di kejauhan, Mo Hei menatap dari balik kabut, senyumnya dingin. "Penyanyi kecil, kita akan bertemu lagi." Matahari mulai naik di ufuk timur, menyinari desa Yue Feng yang hancur sebagian akibat serangan makhluk bayangan semalam.
Asap masih mengepul dari rumah-rumah yang terbakar dan penduduk desa bergerak perlahan, takut tapi lega karena kegelapan itu telah pergi. Lan Yueshen duduk di tepi sungai, membersihkan tangan dari sisa energi gelap yang menempel di kulitnya. Suara air yang mengalir menenangkan, tapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Bagaimana caranya menguasai nada surgawi yang disebut Bai Ling Xuan? Dari kejauhan, langkah ringan terdengar di atas batu-batu sungai. Seorang wanita muda dengan pakaian elegan muncul. Rambut hitam panjangnya disisir rapi, alat musik berbentuk gukin tergantung di punggungnya. Qin Shuying menatap Lan Yueshen dengan senyum tipis, mata tajam menilai setiap gerakannya. "Aku dengar suara nyanyianmu semalam," ucapnya lembut, tapi ada nada tantangan dalam suaranya. "Sangat berbeda. Kau tidak takut menghadapi kegelapan itu sendirian?" Lan Yueshen menatapnya dingin. "Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak melawan, desa ini akan hancur lebih dulu." Qin Shuying mengangguk pelan, lalu duduk di seberang sungai, memainkan senar gukinnya. Nada-nada lembut terdengar seperti aliran angin, tapi ada getaran energi yang samar. "Jika kau ingin bertahan, kau harus belajar lebih banyak daripada sekadar bernyanyi. Musik bisa menjadi senjata atau menjadi perangkap." Di saat itu, suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Makhluk bayangan kembali muncul, kali ini lebih banyak, bergerak seperti gelombang gelap yang menelan cahaya matahari. Penduduk desa menjerit dan berlari mencari perlindungan. Lan Yueshen berdiri, menutup mata sejenak, dan membiarkan suara nada surgawi yang samar keluar dari dalam dirinya. Gelombang energi ungu perak muncul, menghantam makhluk-makhluk itu, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Beberapa berhasil menembus pertahanan, menyerang penduduk desa. Qin Shuying mengangkat gukinnya, mengayunkan jari-jarinya seirama dengan gelombang suara Lan Yueshen. Bersama-sama, mereka menciptakan kombinasi musik dan energi yang menakjubkan. Makhluk-makhluk bayangan tersapu, beberapa terlempar jauh ke dalam hutan. Di balik pepohonan, seorang pria muncul dengan pedang berkilau biru, Xiao Feilong. Ia melompat ke tengah medan, pedangnya berirama dengan musik, memotong bayangan yang mencoba menyerang dari sisi. "Yueshen, kau tak bisa menghadapi mereka sendirian," teriaknya. Lan Yueshen menatapnya sebentar, kemudian kembali fokus. Gelombang energi ungu semakin kuat, nyanyiannya kini membawa getaran yang membuat tanah retak sedikit demi sedikit. Makhluk-makhluk itu mulai rontok satu persatu. Setelah pertarungan selesai, ketiganya berdiri di desa yang masih hangus sebagian, napas terengah-engah. Qin Shuying menatap Lan Yueshen dengan serius. "Suara itu luar biasa, tapi kau masih belum menguasai nada surgawi sepenuhnya. Jika Mohei sendiri muncul, kau mungkin takkan mampu bertahan." Lan Yueshen menunduk, menatap tangan yang masih bergetar karena energi. "Aku akan belajar, tidak peduli berapa lama atau seberapa sulit." Xiao Feilong menepuk bahunya. "Bagus, tapi sebelum itu, kita harus mencari informasi tentang Mohei dan pasukannya. Desa ini hanyalah awal, Yueshen. Dunia luar lebih gelap daripada yang kau bayangkan." Di malam hari, Lan Yueshen duduk di atas bukit, memandang bulan yang pucat. Nada-nada nyanyian kecil keluar dari bibirnya, melingkupi dirinya dengan cahaya lembut. Ia merasa ada kekuatan yang menunggu untuk dipelajari, sesuatu yang bisa mengubah nasib dunia. Dari kegelapan jauh, dua bola mata merah Mohei menatap. Ia tersenyum dingin, suara hampa terdengar di angin malam. Jadi penyanyi itu bertahan. Menarik, mari kita lihat seberapa jauh ia bisa bertahan sebelum seluruh dunia jatuh ke dalam kehampaan. Pagi pertama setelah serangan, desa Yuefeng tampak sunyi. Penduduk masih trauma. Beberapa menutupi jendela rumah mereka, sementara yang lain membersihkan reruntuhan. Suara burung yang biasanya merdu kini terdengar asing dan hampa. Lan Yueshen berdiri di tepi sungai, membiarkan angin menyapu rambutnya. Ia menatap ke arah hutan, tempat makhluk-makhluk bayangan terakhir mundur. Tekadnya semakin kuat. Ia harus pergi ke kuil Bai Ling Xuan untuk belajar menguasai nada surgawi, satu-satunya cara untuk melawan Mohei. Di jalan setapak menuju bukit, Qin Shuying dan Xiao Feilong menemaninya. Qin Shuying memainkan gukinnya perlahan, menciptakan harmoni yang menenangkan, namun juga menguji batas energi Lan Yueshen. Nada surgawi bukan hanya kekuatan, katanya.
Ia adalah seni, sejarah, dan pengorbanan. Xiao Feilong mengangkat pedangnya, matanya tajam menatap ke hutan. Dan jangan lupa, musuh kita bukan manusia. Mereka bisa muncul kapan saja. Jangan lengah, Yue Shen. Di tengah perjalanan, kabut pekat muncul dari arah lembah. Makhluk bayangan muncul lagi, tapi kali ini lebih cepat, lebih banyak, dan tampak seperti memiliki kesadaran sendiri. Mereka bergerak seirama, menutup jalan mereka. Lan Yueshen menutup mata, membiarkan nyanyiannya mengalir. Nada perak ungu memenuhi udara, menembus kabut, tapi makhluk-makhluk itu tampaknya tidak sepenuhnya terpengaruh. Beberapa bahkan mendekat, seolah tertarik pada energi yang ia pancarkan. Qin Shuying memetik senarnya lebih keras, menciptakan gelombang suara tambahan yang menangkis beberapa bayangan. Tapi satu makhluk besar berhasil menembus pertahanan. Ia menoleh ke Lan Yueshen, mata ungu pucatnya menyala dengan kemarahan dan ketegangan. Xiao Feilong melompat, pedangnya berirama dengan nada Lan Yueshen, menebas makhluk itu. Gelombang cahaya biru memancarkan energi, tapi makhluk itu tidak hancur sepenuhnya, hanya mundur sebentar. Mereka berbeda, lebih kuat dari semalam, kata Lan Yueshen, napasnya terengah. Tiba-tiba, di puncak bukit, sesosok cahaya putih muncul. Bai Ling Xuan mengenakan jubah panjang berkilau lembut, berdiri dengan senyum tenang. Kau datang lebih cepat daripada yang kubayangkan, ucapnya. Suara itu seperti aliran sungai yang murni, menenangkan sekaligus menegur. Lan Yueshen menunduk hormat. Guru Bai, aku ingin belajar menguasai nada surgawi agar bisa menyingkirkan Mo Hei selamanya. Bai Ling Xuan menatapnya dalam-dalam, matanya seperti menembus jiwa. Jika kau ingin menguasainya, kau harus siap menghadapi rasa sakit, kehilangan, dan kegelapan dari dalam dirimu sendiri. Nada surgawi tidak ramah bagi yang lemah hati. Qin Shuying menatap Bai Ling Xuan dengan rasa hormat, tapi ada sedikit ketegangan. Apa maksudmu? Apakah ia akan terluka? Bai Ling Xuan mengangguk pelan. Setiap penyanyi yang mencoba menguasainya menghadapi bayangan mereka sendiri. Jika mereka gagal, energi itu bisa menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Lan Yueshen menunduk, merasakan ketegangan di dadanya, tapi ada cahaya tekad yang muncul. Aku siap, katanya dengan suara yang mantap. Malam menjelang, mereka tiba di kuil cahaya perak, tempat Bai Ling Xuan tinggal. Kuil itu terletak di puncak gunung, dikelilingi kabut dan air terjun yang berkilau di bawah sinar bulan. Aroma bunga dan dupa memenuhi udara, menciptakan suasana damai namun misterius. Bai Ling Xuan membimbing Lan Yueshen ke ruang latihan. Alat-alat musik kuno terpajang di sekeliling, masing-masing memancarkan energi lembut. Ini adalah tempat di mana nada surgawi pertama kali dipelajari ribuan tahun lalu, katanya. Mulai besok kau akan mempelajarinya. Tetapi ingat, setiap nada yang salah bisa menjadi bencana. Xiao Feilong dan Qin Shuying berdiri di sisi, siap membantu, tetapi mereka tahu perjalanan Lan Yueshen kini bukan lagi sekadar pertarungan melawan makhluk bayangan. Ia harus melawan dirinya sendiri, menghadapi rasa takut, dan mengendalikan energi yang bahkan dewa pun takut untuk dengar. Di luar kuil, kabut malam semakin tebal. Dari dalam bayangan, suara tawa dingin terdengar, memantul di antara pepohonan. Itu Mo Hei, mengamati dari jauh. Jadi, penyanyi itu telah tiba di kuil. Menarik. Mari kita lihat apakah ia benar-benar layak mengusir kegelapan ini. Lan Yueshen menatap bulan di langit, napasnya tenang meski hatinya mulai merasakan ketegangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan menentukan nasib seluruh dunia. Pagi pertama di kuil cahaya perak, kabut tipis menyelimuti halaman. Suara air terjun berpadu dengan angin lembut, menciptakan nada alami yang menenangkan. Tapi Lan Yueshen tahu, kedamaian ini hanyalah sementara. Bai Ling Xuan menatapnya serius. Hari ini kau akan mulai belajar nada surgawi. Ingat, setiap nada mengalir bukan hanya dari suara, tapi dari hati dan jiwa. Jika emosi menguasaimu, nada itu bisa menghancurkanmu. Lan Yueshen mengangguk, menunduk hormat. Ia merasakan getaran energi di udara, seolah kuil itu sendiri sedang menguji niatnya. Xiao Feilong berdiri di sampingnya, pedangnya berkilau biru. Kau akan baik-baik saja, tapi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Nada surgawi,
bukan hanya soal kekuatan, tapi kontrol. Qin Shuying memetik senarnya perlahan, menciptakan harmoni sederhana. Aku juga akan menemaninya. Jika energi itu terlalu liar, kita harus menahannya. Lan Yueshen menutup mata dan menarik napas dalam. Ia mulai menyanyikan nada pertama. Lembut seperti aliran sungai, namun dengan intensitas yang jelas terasa di udara. Cahaya ungu perak muncul di sekelilingnya, mengalir mengikuti setiap gerakan tangan dan tarikan napasnya. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di dalam kuil, tak terlihat bagi orang biasa. Makhluk bayangan yang tertarik pada energi kuat Lan Yueshen mencoba masuk ke ruang latihan. Tapi, Bai Ling Xuan menepisnya dengan tangan, menciptakan perisai cahaya putih. Fokus! Jangan biarkan distraksi mengganggu nada surgawi. Lan Yueshen merasakan energi itu mencoba menyerang pikirannya. Memori masa lalunya muncul, desa lamanya yang hancur, keluarganya yang hilang, rasa takut dan kesedihan yang selama ini ia pendam. Nada surgawi mulai bergetar liar, cahaya ungu menyebar tidak stabil. Qin Shuying cepat memainkan gukinnya, menciptakan gelombang harmonisasi yang menenangkan getaran energi. Kontrol, fokus pada aliran, bukan rasa sakitmu. Serunya. Lan Yueshen menelan ludah, menutup mata lebih rapat, dan menenangkan diri. Ia membiarkan rasa sakit itu mengalir, bukan menahannya. Suara nyanyiannya menjadi lebih stabil, nada surgawi berputar indah, menciptakan lingkaran cahaya yang menenangkan bayangan gelap di sekitar kuil. Setelah beberapa jam latihan, Lan Yueshen terengah, tubuhnya berkeringat. Bai Ling Xuan menatapnya dengan bangga, meski serius. Kau mulai memahami aliran nada surgawi, tapi ini baru permulaan. Semakin kuat energi kegelapan, semakin sulit kontrolnya. Di luar kuil, Mo Hei menatap dari balik kabut. Dua bola mata merahnya bersinar. Penyanyi itu belajar menarik. Tapi bagaimana jika ia gagal menghadapi bayangan dalam dirinya sendiri? Dunia ini akan menjadi milikku. Xiao Feilong duduk di tepi kolam menatap Lan Yueshen. Kau kuat, tapi kau terlalu keras pada dirimu sendiri. Jangan biarkan rasa bersalah dan kehilangan menguasaimu. Nada surgawi membutuhkan ketenangan. Malam datang dan Lan Yueshen duduk di balkon kuil. Ia menatap bintang-bintang, menarik napas panjang. Suara lembut keluar dari bibirnya, menenangkan dirinya dan mengalirkan cahaya ungu tipis ke sekitarnya. Tiba-tiba, kabut di sekeliling kuil berputar liar. Makhluk bayangan yang lebih besar muncul, seperti mengintai dari dimensi lain. Suara tawa hampa terdengar di angin. Itu Mo Hei, semakin dekat, menguji kemampuan penyanyi muda itu. Lan Yueshen menatap kegelapan dengan mata ungu yang bersinar lembut. Aku harus bisa untuk desa ini, untuk semua yang hilang, gumamnya. Nada kecil keluar dari bibirnya. Cahaya ungu dan perak berpendar di udara, menahan serangan bayangan sementara ia berlatih menguasai kekuatan sejati nada surgawi. Di kejauhan, Bai Ling Xuan tersenyum tipis. Kegelapan tak akan berhenti, tapi ia akan belajar bahwa tidak ada nada yang lebih kuat daripada hati yang tekun. Fajar menyinari kuil cahaya perak, tapi kedamaian palsu masih menyelimuti udara. Kabut tipis di sekitar kuil berputar liar, seolah merasakan energi Lan Yueshen yang mulai semakin kuat. Lan Yueshen berdiri di ruang latihan, menatap alat musik kuno yang bersinar lembut di sekelilingnya. Setiap nada yang ia nyanyikan memunculkan gelombang cahaya ungu perak, tapi getaran energi itu masih belum stabil sepenuhnya. Bai Ling Xuan muncul dari bayangan. Langkahnya ringan seperti angin. Hari ini, aku akan mengajarkanmu menghadapi bayangan sejati. Mereka bukan makhluk biasa. Mereka lahir dari kegelapan hati manusia. Jika kau goyah, nada itu bisa menghancurkanmu sendiri. Lan Yueshen menunduk, tekad di matanya terlihat jelas. Aku siap, Guru Bai. Aku tidak akan mundur. Tiba-tiba, kabut di luar jendela memutar liar. Makhluk bayangan besar muncul, menyerbu ke arah kuil. Suara tawa hampa mereka bergema, memekakkan telinga. Lan Yueshen menutup mata, membiarkan nada pertama mengalir keluar, lembut, menenangkan, tetapi memiliki inti kekuatan yang memaksa bayangan itu mundur sementara. Qin Shuying muncul dari sisi, gukinnya berkilau lembut. Ia memainkan senarnya, menambahkan harmoni pada gelombang Lan Yueshen. Tapi ada ketegangan di matanya.
nada mereka harus selaras sempurna, atau energi itu bisa berbalik membahayakan. Makhluk bayangan menyerang lagi, kali ini lebih agresif. Lan Yueshen harus menyesuaikan setiap nada dengan pergerakan mereka, menciptakan simfoni energi yang memukul mundur bayangan itu satu persatu. Di tengah pertarungan, Xiao Feilong masuk. Pedangnya berkilau biru dan mengikuti ritme nyanyian Lan Yueshen. Gerakan pedangnya selaras dengan nada, memotong bayangan yang mencoba menembus pertahanan mereka. Yueshen, jangan berhenti. Kendalikan irama, teriaknya. Lan Yueshen menelan napas, menghadapi bayangan yang menyerupai kenangan masa lalunya, desa lamanya yang terbakar, keluarganya yang hilang. Rasa sedih dan marah hampir membuat nada surgawi pecah, tapi ia menahan diri, memfokuskan energi pada tekadnya, bukan rasa sakit. Cahaya ungu perak berputar liar di udara, menyelimuti bayangan dan menaklukkannya. Makhluk-makhluk itu perlahan mundur, tapi salah satu dari mereka, lebih besar, lebih pekat, bertahan, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kembali. Bai Ling Xuan mengangguk puas, meski serius. Bagus, kau mulai mengerti aliran nada surgawi, tapi ingat, bayangan sejati tidak hanya menunggu di luar, mereka bisa muncul dari dalam hati. Jika kau kehilangan kendali atas emosi, nada itu bisa menghancurkanmu sendiri. Qin Shuing menatap Lan Yueshen, ada kilatan aneh di matanya. Yueshen, kau kuat, tapi jangan sampai kau sendiri yang tidak sadar menjadi ancaman bagi dunia. Xiao Feilong menyentuh bahunya. Kau tidak sendiri, kita ada di sini, tapi kau harus percaya pada diri sendiri, bukan hanya pada suara. Malam datang dan kabut di sekitar kuil semakin tebal. Dari kegelapan jauh, dua bola mata merah Mo Hei menatap. Penyanyi itu semakin kuat, tapi akankah ia bisa mengatasi bayangan yang lahir dari dirinya sendiri? Dunia ini masih menantinya. Lan Yueshen duduk di balkon kuil, menatap bintang-bintang. Nada lembut keluar dari bibirnya, menyelimuti dirinya dan mengalir ke udara, menenangkan dirinya sendiri dan menyiapkan hati untuk latihan besok. Ia tahu, pertempuran yang sebenarnya bukan hanya melawan makhluk bayangan, tapi juga melawan rasa takut dan rasa kehilangan yang selama ini menghantuinya. Di kejauhan, Bai Ling Xuan tersenyum tipis. Perjalananmu baru saja dimulai, Yueshen. Kegelapan tak akan menyerah, tapi kau akan belajar bahwa setiap nada yang kau nyanyikan adalah langkah menuju cahaya abadi. Kabut pagi masih menutupi kuil cahaya perak, memberi kesan dunia yang seakan tertahan antara terang dan gelap. Suara air terjun dan daun yang berdesir menciptakan latar alami untuk latihan hari ini. Bai Ling Xuan berdiri di ruang latihan, matanya menatap Lan Yueshen dengan serius. Hari ini, kau akan menghadapi bayangan yang lahir dari emosimu sendiri. Jika gagal, energi itu bisa melukai bahkan mengancam hidupmu. Lan Yueshen menunduk, napasnya stabil. Aku siap, aku takkan menyerah. Qin Shuing berdiri di sisi lain ruang, matanya tajam, jari-jarinya di atas senar gukin seolah menahan rahasia yang belum ia ungkapkan. Ada kilatan ketegangan di wajahnya yang hanya bisa dilihat oleh Lan Yueshen. Xiao Feilong menyilangkan pedangnya di belakang, bersiap untuk menahan serangan bayangan. Ingat, ini bukan hanya pertarungan luar, tapi juga dalam dirimu sendiri. Lan Yueshen menarik napas panjang, menutup mata, dan mulai menyanyikan nada pertama. Gelombang cahaya ungu perak muncul di sekelilingnya, tapi segera berubah liar saat bayangan muncul. Bayangan itu adalah bentuknya sendiri, dengan mata ungu pucat yang menatapnya dingin. Nada surgawi mulai bergetar tak stabil. Emosi lama, kesedihan, kemarahan, rasa bersalah muncul dari dalam dirinya, memicu energi yang sulit dikendalikan. Bayangan itu menyerang dengan kecepatan yang menakutkan, menimbulkan tekanan yang seolah ingin meremukkan tubuh dan jiwa Lan Yueshen. Qin Shuing menatap dengan serius. Tiba-tiba, ia memainkan senarnya lebih keras, menambahkan harmoni yang menenangkan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Nada yang ia mainkan terasa berbeda, lebih gelap, seolah ada rahasia yang terselip di balik musiknya. Lan Yueshen merasakan gelombang energi itu. Sebagian menenangkan, sebagian membuatnya curiga. Shuying, nada itu, gumamnya. Tapi bayangan menyerang terlalu cepat untuk dihentikan kata-kata. Xiao Feilong maju, pedangnya menebas bayangan. Cepat, jangan biarkan dirimu terbagi.
Fokus, teriaknya. Lan Yueshen menahan getaran nada di dalam dirinya, membiarkan kesedihan dan kemarahan mengalir bersama energi nada surgawi. Cahaya ungu dan perak berputar liar, menghantam bayangan, hingga akhirnya bayangan itu rontok, meninggalkan energi hitam yang menetes di lantai. Setelah napasnya teratur, Lan Yueshen membuka mata dan menatap Qin Shuying. Nada itu aneh. Sepertinya kau menyembunyikan sesuatu, katanya pelan. Qin Shuying tersenyum tipis, mata tajamnya berkilat. Energi yang kau sebut gelap itu hanya sebagian kecil dari apa yang harus kau pelajari. Aku juga memiliki rahasia yang harus tetap kukendalikan. Tapi Yueshen, percayalah, tujuan kita sama. Bai Ling Xuan menatap dari sisi ruangan, matanya tajam. Hari ini kau berhasil menahan bayangan dirimu sendiri, tapi perjalananmu masih panjang. Nada surgawi bukan sekadar musik, ia adalah cermin hati. Dan hati yang belum murni bisa menjadi musuh terbesarmu. Malam tiba dan Lan Yueshen duduk di balkon kuil menatap bintang-bintang. Cahaya ungu tipis mengelilinginya seolah menenangkan hatinya yang masih bergolak. Ia tahu latihan besok akan lebih sulit. Di kejauhan, dari balik kabut, suara tawa hampa terdengar. Itu Mo Hei, mengamati dari jauh. Penyanyi itu mulai mengerti aliran nada surgawi. Menarik. Tapi, apakah ia akan tetap murni, ataukah bayangan hatinya sendiri akan menjadi pintu bagi kegelapan? Lan Yueshen menatap bulan, tekadnya tak tergoyahkan. Aku harus menguasainya, untuk dunia ini, untuk semua yang hilang, bisiknya. Di sisi lain, Qin Shuying menatapnya diam-diam, senyum tipisnya menyembunyikan sesuatu yang misterius, seolah menyimpan rahasia yang akan menentukan arah perjalanan mereka selanjutnya. Kabut pagi menyelimuti kuil cahaya perak, tapi suasana kali ini berbeda. Ada getaran tegang di udara. Suara alam terdengar tenang, tapi energi gelap yang mendekat membuat hati Lan Yueshen berdebar. Bai Ling Xuan muncul dari bayangan, wajahnya serius. Hari ini, kau akan menghadapi pasukan bayangan tingkat tinggi. Mereka bukan sekadar makhluk biasa, energi mereka tercampur dengan kegelapan hati manusia, membuat mereka sulit dihadapi. Lan Yueshen menatapnya. Tekad menguat. Aku siap, aku tidak akan mundur. Qin Shuying berdiri di sisi lain ruang latihan. Matanya tajam, senar gukinnya bergetar perlahan. Ada kilatan misterius di matanya, seolah ada sesuatu yang belum ia ungkapkan sepenuhnya kepada Lan Yueshen. Xiao Filong memutar pedangnya, berkilau biru mengikuti irama napas Lan Yueshen. Kau harus fokus, jika nada surgawi pecah atau salah irama, kau sendiri yang akan terluka. Dari kabut, bayangan muncul satu persatu, lebih besar, lebih pekat, dan lebih agresif. Suara tawa hampa terdengar bergema, memekakkan telinga, membuat udara bergetar. Lan Yueshen menutup mata, membiarkan nada surgawi mengalir dari hati dan jiwanya. Gelombang cahaya ungu perak muncul, menyelimuti bayangan pertama. Tapi, pasukan bayangan itu tampaknya bisa menyesuaikan diri, menyerang secara bersamaan dari berbagai arah. Qin Shuying memainkan gukinnya, menambahkan harmoni yang menstabilkan gelombang energi Lan Yueshen. Tapi ada nada lain yang samar, gelap dan berbahaya, seolah menyembunyikan rahasia tersendiri. Lan Yueshen merasakan getaran itu, hati kecilnya merasa waspada. Xiao Feilong melompat ke tengah medan, pedangnya menebas bayangan yang menyerang dari sisi. Setiap gerakan pedangnya selaras dengan irama nyanyian Lan Yueshen menciptakan serangan combo yang menakjubkan. Tapi salah satu bayangan lebih besar dari yang lain menyerang dari atas. Lan Yueshen hampir kehilangan keseimbangan, gelombang energi mulai pecah. Qi-nya bergetar liar dan ia merasakan bayangan itu menembus pertahanan mentalnya. Di saat kritis itu, Qin Shuying memainkan nada rahasia dari gukinnya. Gelombang energi hitam bercampur cahaya lembut menahan serangan bayangan besar. Tapi aura itu terasa asing bagi Lan Yueshen, membuatnya ragu. Shuying, apa yang kau lakukan? Gumamnya. Qin Shuying menatapnya tajam, senyum tipis di wajahnya. Percayalah padaku. Ini satu-satunya cara untuk menahan mereka. Gelombang energi itu menahan bayangan besar, memberi Lan Yueshen waktu untuk menstabilkan nada surgawinya. Lan Yueshen menarik napas dalam, menyalurkan emosi dan tekadnya.
Nada surgawi berputar lebih stabil, cahaya ungu dan perak berpendar indah, menghantam bayangan besar hingga rontok menjadi serpihan gelap. Setelah pertarungan selesai, Lan Yueshen terengah-engah, tubuhnya berkeringat, tetapi matanya bersinar dengan tekad baru. Bai Ling Xuan mengangguk puas. Kau mulai mengerti, kontrol dan fokus. Tapi ingat, kegelapan ini masih jauh dari habis. Di luar kuil, dari kabut tebal, 2 bola mata merah, Mo Hei menatap. Suara hampa terdengar bergema. Penyanyi itu mulai kuat, menarik. Tapi, bagaimana jika ia mulai meragukan sekutu di sisinya? Rahasia yang tersembunyi bisa menjadi kelemahannya. Malam tiba dan Lan Yueshen duduk di balkon kuil menatap bulan. Ia tahu latihan besok akan lebih sulit. Musuh tidak hanya datang dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Dan rahasia Qin Shuying mulai menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab. Di sisi lain, Qin Shuying menatap Lan Yueshen diam-diam. Senyum tipisnya menyembunyikan rencana yang belum terungkap. Langkah mereka ke dunia yang penuh kegelapan baru saja dimulai, dan setiap nada yang mereka nyanyikan akan menentukan nasib dunia. Kabut tebal menyelimuti puncak gunung di kuil cahaya perak, seakan menahan dunia di antara siang dan malam. Suara air terjun yang biasa menenangkan kini terdengar tegang, bergema di udara penuh energi. Bai Ling Xuan berdiri di ruang latihan, matanya menatap Lan Yueshen dengan serius. Hari ini, aku akan mengajarkanmu menghadapi nada ekstrim. Ini bukan sekadar latihan. Kau akan menghadapi kegelapan yang memanifestasi rasa takut dan kehilangan terdalammu. Lan Yueshen menarik napas panjang, menatap alat musik kuno di hadapannya. Ia merasakan getaran energi yang berbeda, lebih berat, lebih pekat, seperti kegelapan itu sendiri mencoba merasuk ke dalam hatinya. Aku siap, katanya mantap. Qin Shuying berdiri di samping, matanya tajam. Jari-jarinya di atas, gukinnya bergetar perlahan. Ada kilatan misterius yang terasa lebih intens dari biasanya. Ia tampak menahan sesuatu yang belum ia ungkapkan kepada Lan Yueshen. Xiao Feilong memutar pedangnya di udara. Berkilau biru mengikuti irama napas Lan Yueshen. Kau harus fokus. Ingat, ini bukan sekadar melawan bayangan. Ini melawan rasa takut dalam dirimu sendiri. Tiba-tiba, kabut di luar jendela berputar liar. Dari dalamnya, muncul bayangan yang lebih besar dan lebih cepat, menyerang secara bersamaan. Suara tawa hampa terdengar bergema, memekakkan telinga, menguji ketahanan mental Lan Yueshen. Lan Yueshen menutup mata, membiarkan nada surgawi mengalir dari dalam hatinya. Gelombang cahaya ungu perak muncul, tapi bayangan itu lebih agresif, menyerang dari arah yang tak terduga. Salah satu bayangan tampak familiar. Ia menyerupai wajah keluarga Lan Yueshen yang hilang bertahun-tahun lalu. Hati Lan Yueshen hampir hancur oleh rasa kehilangan yang tiba-tiba muncul. Nada surgawi mulai bergetar liar, cahaya ungu tampak pecah. Qin Shuying segera memainkan gukinnya, menambahkan harmoni yang menstabilkan energi. Tapi getaran nada itu terasa asing, ada nuansa gelap yang tersembunyi. Percayalah padaku, ini satu-satunya cara, bisiknya, senyum tipis misterius di wajahnya. Lan Yueshen menelan napas, menahan rasa sakit dan kemarahan yang muncul. Ia membiarkan energi itu mengalir, menyalurkan emosi menjadi kekuatan. Gelombang cahaya ungu dan perak memancar kuat, menghantam bayangan hingga rontok satu persatu. Di saat pertarungan berakhir, Lan Yueshen terengah. Tubuhnya berkeringat, tapi matanya bersinar dengan tekad yang lebih kuat. Bai Ling Xuan mengangguk pelan. Hari ini, kau berhasil menahan bayangan terdalammu. Tapi ingat, kegelapan itu takkan berhenti. Ia akan selalu mencoba menemukan celah. Di luar kuil, dari kabut tebal, 2 bola mata merah Mo Hei menatap. Suara hampa terdengar bergema. Penyanyi itu lebih kuat dari yang kukira. Tapi rahasia di sisinya akan menjadi titik lemah yang menarik. Malam tiba dan Lan Yueshen duduk di balkon kuil menatap bulan. Ia tahu latihan besok akan lebih ekstrim. Musuh tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Dan rahasia Qin Shuying yang misterius mulai menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab. Di sisi lain, Qin Shuying menatapnya diam-diam. Senyum tipisnya menyembunyikan rencana yang akan menentukan arah perjalanan mereka. Kegelapan tidak akan menyerah, tapi kita akan tunjukkan bahwa nada bisa mengalahkannya, bisiknya pelan.
Malam pekat menyelimuti kuil cahaya perak, bulan hampir tak terlihat di balik kabut tebal. Angin dingin membawa aroma kegelapan yang menusuk, tanda bahwa Mo Hei mulai bertindak langsung. Bai Ling Xuan berdiri di halaman kuil, matanya tajam menatap bayangan yang bergerak liar dari kejauhan. Hari ini, kalian akan menghadapi pasukan Mo Hei secara langsung. Nada surgawi harus diselaraskan sempurna, atau kita semua bisa hancur. Lan Yueshen menatap sekutunya. Napasnya stabil, tapi hatinya berdebar. Ia tahu ini adalah ujian terbesar sejauh ini. Aku siap, kita harus melindungi kuil dan dunia ini. Qin Suying menatapnya dengan senyum tipis, senar gukinnya bergetar. Ingat, kita harus bekerja sama. Nada yang salah bisa jadi bencana. Tiba-tiba, kabut di luar halaman pecah dan bayangan gelap muncul dalam jumlah besar. Mereka lebih besar, lebih cepat, dan lebih agresif daripada sebelumnya. Dua bola mata merah menatap dari kegelapan itu Mo Hei sendiri. Lan Yueshen menutup mata, membiarkan nada surgawi mengalir dari hatinya. Gelombang cahaya ungu perak muncul, menyapu bayangan pertama. Tapi jumlah mereka terlalu banyak dan beberapa berhasil menembus pertahanan. Xiao Feilong melompat ke tengah medan, pedangnya berkilau biru, menebas bayangan yang menyerang. Gerakannya selaras sempurna dengan nada Lan Yueshen, menciptakan serangan combo yang menghancurkan musuh. Qin Suying memainkan gukinnya, menambahkan harmoni yang menstabilkan gelombang energi. Tapi ada getaran aneh, nada gelap tersembunyi di dalamnya, seolah menyembunyikan rahasia yang belum terungkap. Mo Hei mengangkat tangannya dan bayangan di sekitarnya bergerak liar, menyerang secara bersamaan. Suara tawa hampa terdengar menggema, memekakkan telinga. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan nyanyianmu? Suaranya dingin dan menusuk jiwa. Lan Yueshen menahan getaran nada surgawi, cahaya ungu dan perak memancar kuat. Ia menyalurkan kemarahan dan rasa sakitnya menjadi kekuatan, menghantam bayangan hingga rontok satu persatu. Tapi Mo Hei tetap berdiri, mata merahnya bersinar menakutkan. Qin Suying menatap Mo Hei dengan tajam. Nada gukinnya berubah menjadi lebih berani, melawan gelombang kegelapan yang datang. Tapi aura gelap itu terasa familiar. Lan Yueshen merasakan ada rahasia Qin Suying yang belum ia ketahui. Pertarungan semakin intens, cahaya nada surgawi beradu dengan gelapnya bayangan Mo Hei, menciptakan ledakan energi yang membuat tanah bergetar. Suara nyanyian Lan Yueshen dan gukin Qin Suying bergabung menjadi simfoni kekuatan yang menahan serangan musuh. Setelah beberapa jam, pasukan bayangan mulai mundur. Mo Hei tertawa dingin dari kejauhan. Kau kuat, tapi perjalananmu baru dimulai. Aku akan kembali, dan kau akan menyesal jika kau meremehkan kegelapan. Lan Yueshen terengah, tubuhnya lelah tapi matanya bersinar tekad. Bai Ling Xuan mengangguk pelan. Hari ini kau bertahan, tapi Mo Hei tidak akan berhenti. Kegelapan ini lebih kuat dari yang kau bayangkan. Malam tiba dan Lan Yueshen duduk di balkon kuil menatap bulan yang samar. Ia tahu perjalanan mereka akan semakin sulit. Rahasia Qin Suying masih membayang dan ancaman Mo Hei semakin nyata. Di sisi lain, Qin Suying menatapnya diam-diam, senyum tipisnya tetap misterius. Kegelapan tidak akan menyerah, tapi kita harus tunjukkan bahwa nada bisa mengalahkannya, bisiknya pelan, seolah merencanakan langkah selanjutnya. Kabut malam menutupi kuil cahaya perak dan udara terasa semakin pekat. Suara angin membawa getaran aneh seolah menandakan bahwa kegelapan tidak lagi sekadar bayangan. Ia bisa meniru bentuk manusia. Bai Ling Xuan menatap Lan Yueshen dengan serius. Hari ini, kau akan menghadapi bayangan yang paling sulit. Mereka bisa meniru orang yang kau kenal. Nada surgawi harus sempurna, atau kalian bisa diserang dari dalam hati. Lan Yueshen menarik napas panjang, matanya fokus. Aku mengerti, aku harus tetap tenang dan fokus. Qin Suying berdiri di sisi, gukinnya bergetar perlahan. Ada kilatan aneh di matanya, seolah ada rahasia gelap yang belum ia ungkapkan. Ingat, jangan biarkan bayangan menipu hatimu, bisiknya. Dari kabut, muncul sosok-sosok bayangan menyerupai penduduk desa Yuefeng, termasuk beberapa yang ia kenal. Mereka menatapnya dengan wajah familiar, namun mata mereka kosong dan berkilat merah. Lan Yueshen menelan ludah, hatinya bergetar. Nada surgawi keluar dari bibirnya, lembut namun tegas, mencoba menenangkan diri dan mengalirkan cahaya ke bayangan itu.
Tapi bayangan itu bergerak cepat, menyerangnya secara serempak. Xiao Feilong menebas bayangan-bayangan itu, pedangnya mengikuti ritme nyanyian Lan Yueshen. Tapi semakin banyak bayangan yang muncul, beberapa menyerupai sahabat dan gurunya sendiri. Rasa takut dan keraguan mulai menghantui Lan Yueshen. Qin Shuying memainkan guqinnya, menambahkan harmoni. Nada yang ia mainkan menyatu dengan energi Lan Yueshen, menahan serangan bayangan. Tapi ada nuansa gelap di nada itu, seolah membisikkan rahasia yang belum terungkap. Salah satu bayangan menyerupai keluarga Lan Yueshen yang hilang bertahun-tahun lalu. Lan Yueshen hampir tersentak, tetapi ia menutup mata dan menenangkan diri. Aku tidak boleh terjebak, mereka hanyalah bayangan, gumamnya. Nada surgawi mulai berputar stabil, cahaya ungu dan perak menyebar, menghantam bayangan satu persatu. Beberapa bayangan hancur, tapi beberapa masih tersisa, bergerak semakin cepat dan agresif. Bai Lingxuan mengamati dari sisi ruangan, matanya tajam. Bagus, kau mulai mengendalikan emosi. Tapi ingat, bayangan ini juga belajar. Semakin kuat nada, semakin mereka mencoba mengelabui hatimu. Pertarungan berlangsung sengit, cahaya nada surgawi dan gelapnya bayangan saling bertarung, menciptakan ledakan energi yang mengguncang kuil. Suara nyanyian Lan Yueshen dan guqin Qin Shuying bersatu menjadi simfoni kekuatan, menahan serangan musuh. Mo Hei muncul dari kabut jauh, dua bola mata merahnya menyala. Penyanyi itu lebih kuat dari perkiraanku, tapi bayangan hatinya akan menjadi senjataku, bisiknya dingin. Lan Yueshen terengah, tubuhnya lelah, tapi matanya bersinar tekad. Ia tahu perjalanan ini semakin sulit. Musuh tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam hatinya sendiri. Qin Shuying menatapnya diam-diam, senyum tipisnya menyembunyikan rahasia yang akan menentukan arah perjalanan mereka selanjutnya. Nada bisa mengalahkan kegelapan, tapi kita harus tetap waspada, bisiknya. Malam itu, di balkon kuil, Lan Yueshen menatap bulan samar. Ia tahu bahwa ancaman Mo Hei belum berakhir, dan setiap nada yang ia nyanyikan akan menentukan nasib dunia. Pagi menyelimuti kuil cahaya perak, tapi udara terasa tegang. Angin dingin membawa aroma kegelapan yang samar, menandakan bahwa Mo Hei mulai bergerak lebih dekat. Bai Lingxuan berdiri di halaman kuil, matanya menatap Lan Yueshen dengan serius. Hari ini kau akan menghadapi kebenaran yang tersembunyi. Nada surgawi harus bukan hanya kuat, tapi juga murni. Hati yang ragu akan menjadi sasaran kegelapan. Lan Yueshen menarik napas panjang, menatap alat musik kuno di hadapannya. Aku siap, aku harus tahu siapa Mo Hei sebenarnya. Qin Shuying berdiri di sisi lain, senar guqinnya bergetar perlahan. Ada kilatan aneh di matanya, seolah ia tahu lebih banyak tentang masa lalu Mo Hei daripada yang ia ungkapkan kepada Lan Yueshen. Dari kabut jauh muncul bayangan besar, lebih pekat dan agresif dari sebelumnya. Tapi kali ini bayangan itu menyingkir sejenak, memperlihatkan sosok tinggi dengan mata merah menyala, Mo Hei sendiri. Suara hampa terdengar bergema. Yueshen, penyanyi muda yang keras kepala. Kau ingin mengusir kegelapan, tapi tahukah kau siapa yang berdiri di hadapanmu? Lan Yueshen menelan ludah, hatinya berdebar. Aku ingin tahu, siapa kau sebenarnya? Mo Hei tertawa dingin, langkahnya ringan namun penuh kekuatan. Dulu, aku adalah bagian dari keluargamu. Aku yang seharusnya melindungi desa Yuefeng, tapi keserakahan dan ambisi manusia mengubahku menjadi ini. Hati Lan Yueshen bergetar. Kenangan masa lalu muncul, desa yang terbakar, suara orang tua yang hilang, bayangan yang mengintai dari kegelapan. Kau adalah, gumamnya. Suara bergetar. Mo Hei mengangkat tangan. Bayangan hitam berputar di sekitarnya, membentuk aura mengerikan. Ya, Yueshen, aku adalah Mo Hei, tapi bukan lagi manusia biasa. Kegelapan ini adalah aku, lahir dari pengkhianatan dan rasa sakit. Lan Yueshen menutup mata, mencoba menenangkan diri. Nada surgawi keluar dari bibirnya, lembut tapi penuh tekad, mencoba menahan bayangan kegelapan. Cahaya ungu perak berpendar kuat, melawan aura gelap Mo Hei. Qin Shuying memainkan guqinnya, menambahkan harmoni, tapi nada itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia menatap Lan Yueshen, seolah memberi peringatan. Kau harus siap, ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi pertarungan hati.
Xiao Feilong melangkah ke depan, pedangnya berkilau biru. Yue Shen, ingat, kau tidak sendirian. Fokus pada nada, bukan pada rasa sakit masa lalu. Pertarungan pun dimulai. Gelombang cahaya. Nada surgawi beradu dengan gelapnya aura Mohei, menciptakan ledakan energi yang mengguncang kuil. Suara nyanyian Lan Yueshen dan Guqin Qin Shuying bersatu menjadi simfoni kekuatan, menahan serangan Mohei. Mohei menyerang dengan bayangan yang meniru keluarga dan teman lama Lan Yueshen, mencoba mengguncang emosi dan tekadnya. Tapi Lan Yueshen menutup mata, menyalurkan rasa sakitnya menjadi kekuatan nada surgawi. Setelah bentrokan sengit, cahaya ungu dan perak menghantam Mohei, membuatnya mundur ke kabut. Suara tawa dingin terdengar. Kau kuat, tapi perjalananmu baru dimulai. Aku akan kembali, Yue Shen, dan saat itu, dunia ini akan terbelah. Lan Yueshen terengah, tubuhnya lelah tapi matanya bersinar tekad. Ia tahu kini menghadapi musuh yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga emosional. Rahasia masa lalu mulai terungkap dan pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Bai Ling Xuan menatapnya dengan tenang. Hari ini kau belajar satu hal, bahwa musuh terbesar bukan selalu di luar, tapi kadang berasal dari luka lama yang belum sembuh. Di sisi lain, Qin Shuying menatap Lan Yueshen diam-diam. Senyum tipisnya masih misterius. Nada bisa mengalahkan kegelapan, tapi rahasia yang tersembunyi akan menentukan arah perjalanan kita selanjutnya, bisiknya pelan. Kabut pagi masih menyelimuti kuil cahaya perak, tapi kali ini udara terasa lebih berat, seperti membawa bisikan kegelapan dari kejauhan. Bai Ling Xuan menatap Lan Yueshen dengan serius. Hari ini, Mohei akan menguji bukan hanya kekuatanmu, tapi juga hati dan kesetiaanmu. Bayangan yang menyerupai orang-orang yang kau cintai akan muncul. Jangan biarkan mereka menguasai emosi dan nada surgawimu. Lan Yueshen menarik napas panjang, menatap alat musik kuno di hadapannya. Aku mengerti, aku harus fokus dan tidak tersesat dalam bayangan mereka. Qin Shuying berdiri di sisi, gukinnya bergetar perlahan. Ada kilatan misterius di matanya, seolah ia menyadari jebakan yang akan muncul. Ini akan menjadi ujian emosimu, Yue Shen. Nada yang tak terkendali bisa menjadi senjatamu sendiri. Dari kabut tebal, bayangan muncul. Kali ini mereka menyerupai penduduk desa Yue Feng, orang tua, teman, dan bahkan guru-guru yang hilang. Mata mereka kosong namun penuh tipu daya. Lan Yueshen merasakan tekanan di hatinya. Kenangan lama muncul, tawa, air mata, dan kehilangan yang selama ini ia pendam. Bayangan itu mulai bergerak mendekat, mencoba memancing rasa bersalah dan kemarahan dalam dirinya. Nada surgawi keluar dari bibirnya, lembut namun tegas. Gelombang cahaya ungu perak menyebar, menahan bayangan pertama. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, dan beberapa berhasil mendekati inti hatinya, menciptakan kebingungan dan rasa sakit emosional. Xiao Feilong maju, pedangnya berkilau biru, menebas bayangan yang menyerang dari sisi. Gerakannya selaras dengan nada Lan Yueshen, menciptakan pertahanan sementara. Qin Shuying memainkan gukinnya, menambahkan harmoni yang menstabilkan gelombang energi. Tapi nada itu terasa lebih gelap dari biasanya, seolah menyimpan rahasia yang hanya ia ketahui. Percayalah pada dirimu, jangan terjebak oleh bayangan, bisiknya. Salah satu bayangan menyerupai keluarganya, tersenyum lembut namun menatap dengan mata kosong. Lan Yueshen hampir tersentak, namun ia menutup mata dan menenangkan diri. Aku tidak boleh terjebak, mereka hanyalah bayangan, gumamnya pelan. Nada surgawi berputar lebih stabil, cahaya ungu dan perak memancar kuat, menghancurkan bayangan satu persatu. Tapi Mohei tertawa dingin dari kejauhan, suaranya bergema. Kau mulai kuat, Yue Shen, tapi hatimu masih mudah tergoyahkan. Bagaimana jika aku mengambil yang paling kau cintai? Lan Yueshen terengah, tubuhnya lelah tapi matanya bersinar tekad. Ia tahu, pertarungan kali ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal hatinya yang paling dalam. Bai Ling Xuan mengamati dari sisi ruangan. Hari ini kau belajar satu hal penting, bahwa musuh bisa memanipulasi emosi, tapi nada yang murni selalu menemukan jalan untuk menang. Malam tiba, dan Lan Yueshen duduk di balkon kuil menatap bulan samar. Ia tahu bahwa Mohei tidak akan berhenti.
Dan setiap bayangan yang menyerupai orang tercinta hanyalah ujian untuk hati dan tekadnya. Di sisi lain, Qin Shuying menatap Lan Yueshen diam-diam, senyum tipisnya menyembunyikan rahasia yang akan menentukan langkah mereka berikutnya. Nada bisa mengalahkan kegelapan, tapi hati yang lemah akan menjadi pintu bagi musuh, bisiknya pelan. Kabut pagi masih tebal menyelimuti desa Yuefeng yang kini dikepung oleh bayangan gelap Mo Hei. Suara tawa hampa bergema di antara rumah-rumah kosong menimbulkan rasa takut yang membekukan. Lan Yueshen berdiri di atas bukit, menatap desa dari kejauhan. Hatinya bergetar melihat rumah-rumah yang diselimuti kegelapan. Aku harus menyelamatkan mereka dengan nada surgawi, gumamnya pelan. Bailing Xuan muncul di sisinya, wajahnya serius. Hari ini, kau akan berhadapan dengan ujian paling ekstrim. Bayangan yang menyerang desa ini tidak hanya agresif, tapi juga meniru wujud orang yang kau cintai. Kendalikan hatimu, atau kau akan tersesat. Qin Shuying berdiri di sisi lain, gukinnya bergetar. Nada ini harus lebih kuat dari sebelumnya. Setiap getaran harus tepat, setiap emosi harus terkendali. Jika tidak, kota ini akan jatuh dan kau sendiri bisa hancur. Xiao Feilong menatap desa dengan pedangnya berkilau biru. Kau tidak sendirian, Yueshen. Fokus pada nada, bukan rasa takut. Aku akan menahan serangan bayangan bersamamu. Lan Yueshen menutup mata, menarik napas panjang, dan mulai menyanyikan nada surgawi. Gelombang cahaya ungu dan perak memancar kuat, menyelimuti desa. Bayangan menyerang dari segala arah, menyerupai penduduk desa Yuefeng, teman, guru, dan bahkan keluarganya sendiri. Salah satu bayangan menyerupai sahabat masa kecilnya, tersenyum lembut, namun matanya kosong. Lan Yueshen hampir tersentak, tapi ia menahan diri. Mereka hanyalah bayangan, aku tidak boleh terjebak, gumamnya. Nada surgawi mulai berputar liar, cahaya ungu dan perak berpendar kuat, memukul mundur bayangan satu persatu. Tapi jumlah mereka terlalu banyak dan beberapa berhasil menembus pertahanan energi, menyerang hati Lan Yueshen. Qin Shuying memainkan guqinnya, menambahkan harmoni. Nada itu menstabilkan energi Lan Yueshen, tapi tetap ada nada gelap tersembunyi. Sebuah rahasia yang akan menentukan arah pertarungan. Xiao Feilong melompat ke tengah medan. Pedangnya menebas bayangan yang menyerang dari sisi. Gerakannya selaras dengan irama nyanyian Lan Yueshen, menciptakan pertahanan combo yang menahan serangan. Mo Hei muncul dari kabut, matanya merah menyala, tawa dingin bergema. Yueshen, kau kuat. Tapi apakah hatimu cukup murni untuk melindungi mereka? Aku akan melihat sampai mana kau bisa bertahan. Lan Yueshen menyalurkan seluruh rasa sakit, kemarahan, dan tekadnya ke dalam nada surgawi. Gelombang cahaya ungu dan perak memancar lebih kuat dari sebelumnya, menghancurkan bayangan dan menyingkirkan kegelapan dari desa. Desa Yuefeng perlahan kembali terang. Cahaya dari nada surgawi menyelimuti rumah-rumah dan penduduk yang terselamatkan. Lan Yueshen terengah, tubuhnya lelah tapi matanya bersinar tekad. Ia tahu perjalanan ini baru separuh jalan. Bailing Xuan tersenyum tipis. Hari ini kau belajar satu hal, bahwa nada yang murni tidak hanya melawan kegelapan di luar, tapi juga kegelapan yang mencoba merasuk ke dalam hati. Di sisi lain, Qin Shuying menatap Lan Yueshen, senyum tipisnya tetap misterius. Kegelapan ini belum berakhir, tapi kita tunjukkan bahwa nada bisa mengalahkannya, bisiknya pelan. Malam tiba dan desa Yuefeng perlahan kembali damai. Namun, dari kabut jauh, suara tawa Mo Hei bergema, menandakan bahwa ujian yang sebenarnya masih menunggu. Kabut tebal menyelimuti kuil cahaya perak di pagi hari, tapi suasana kali ini lebih tegang daripada sebelumnya. Angin dingin membawa getaran gelap, seolah Mo Hei sudah merencanakan sesuatu yang baru. Bailing Xuan menatap Lan Yueshen dengan serius. Hari ini, kau akan menghadapi ujian bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Mo Hei mampu memanipulasi pikiran dan bayangan sekutumu. Jika kau tidak hati-hati, sekutumu bisa berubah menjadi musuh. Lan Yueshen mengangguk, matanya fokus. Aku mengerti, aku harus menjaga harmoni antara nada dan hati, agar tidak ada yang terpecah. Qin Shuying berdiri di sisi, senar gukinnya bergetar perlahan. Ini akan menjadi ujian emosional terbesar. Nada yang salah bisa menjadi bencana, dan rahasia yang belum kau ketahui bisa muncul di saat yang salah. Tiba-tiba, bayangan muncul dari kabut,
menyerupai Xiao Feilong dan Bai Ling Xuan sendiri. Matanya kosong dan merah, tampak agresif. Yue Shen, kau tidak bisa menghentikanku, bisik salah satu bayangan meniru suara Xiao Feilong. Lan Yue Shen terkejut, hatinya hampir goyah, tapi ia menutup mata dan menenangkan diri. Mereka hanyalah bayangan, aku tidak boleh terjebak, gumamnya pelan. Nada surgawi keluar dari bibirnya, cahaya ungu dan perak memancar kuat. Ia menyalurkan seluruh emosi, ketakutan, kesedihan, dan tekad ke dalam nyanyiannya. Gelombang energi menghantam bayangan, menahan serangan mereka. Qin Shuying memainkan guqinnya, menambahkan harmoni yang menstabilkan energi. Nada itu menyatu dengan energi Lan Yueshen, tapi tetap ada nuansa gelap, seolah memperingatkan rahasia tersembunyi yang akan muncul. Bayangan yang meniru sekutu Lan Yueshen menyerang dengan agresif, mencoba menimbulkan konflik internal. Namun, Lan Yueshen menyalurkan energi hatinya, menciptakan pertahanan yang menghubungkan dirinya dan sekutunya melalui nada surgawi. Xiao Feilong, yang sebenarnya tidak tersentuh bayangan, menebas musuh dengan pedangnya, selaras dengan irama nyanyian Lan Yueshen, menciptakan serangan combo yang menahan bayangan dari kedua sisi. Mo Hei muncul dari kabut jauh, matanya merah menyala, suara tawa dingin bergema. Yue Shen, aku ingin melihat apakah kau mampu menjaga harmoni di antara mereka. Kegelapan tidak hanya menyerang tubuh, tapi juga hati. Lan Yueshen menyalurkan seluruh rasa sakit, kemarahan, dan tekad ke dalam nada surgawi. Gelombang cahaya ungu dan perak semakin kuat, menghancurkan bayangan yang meniru sekutunya. Sekutu yang asli berdiri di sisinya, utuh dan tak tergoyahkan. Setelah pertarungan, Lan Yueshen terengah. Tubuhnya lelah, tapi hatinya bersinar dengan tekad. Bai Ling Xuan tersenyum tipis. Hari ini kau belajar bahwa harmoni antara hati dan nada adalah senjata terkuat. Tidak ada bayangan yang bisa memecahnya. Di sisi lain, Qin Shuying menatap Lan Yueshen diam-diam, senyum tipisnya tetap misterius. Kegelapan tidak akan berhenti, tapi kita akan tunjukkan bahwa nada dan hati bisa mengalahkannya, bisiknya pelan. Malam tiba dan kabut perlahan hilang dari kuil. Namun, dari kejauhan, tawa Mo Hei bergema, lebih dingin dan menakutkan dari sebelumnya, menandakan ujian terakhir mereka akan segera datang. Kabut tebal menyelimuti kuil cahaya perak, tetapi kali ini tak ada ketenangan, hanya aura gelap yang menekan. Dari kabut, bayangan Mo Hei muncul, lebih besar, lebih pekat, dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Lan Yueshen berdiri di halaman kuil, jantungnya berdebar. Ia menatap Mo Hei, mengetahui bahwa ini adalah pertarungan terakhir. Aku akan melindungi dunia dan semua yang kucintai, gumamnya. Bai Ling Xuan berdiri di sisi, matanya tajam. Hari ini, kau akan menghadapi ujian terakhir. Nada surgawi harus sempurna, atau kegelapan ini akan menelan semuanya. Qin Shuying memainkan guqinnya. Nada yang ia hasilkan bergetar kuat. Lan Yueshen merasakan energi tersembunyi di dalamnya. Rahasia Qin Shuying akhirnya terungkap. Shuying, selama ini kau menyembunyikan energi surgawi dari leluhur kita. Qin Shuying menatapnya. Senyum tipis, misterius berubah menjadi serius. Ya, aku adalah keturunan terakhir yang menguasai nada surgawi leluhur. Inilah saatnya kita menyatukan kekuatan, Yue Shen. Tanpa ini, kegelapan tidak bisa dikalahkan. Mo Hei tertawa dingin, matanya merah menyala. Yue Shen, kau kuat, tapi apakah kau cukup untuk mengalahkan kegelapan yang lahir dari pengkhianatan dan rasa sakitku? Lan Yueshen menutup mata, membiarkan nada surgawi mengalir dari hatinya, kini bersatu dengan energi guqin Qin Shuying. Gelombang cahaya ungu dan perak memancar, lebih terang dan kuat dari sebelumnya. Bayangan Mo Hei menyerang dengan segala kekuatan, mencoba menembus pertahanan mereka. Ia meniru sekutu, keluarga, dan bahkan wajah Lan Yueshen sendiri untuk mengacaukan emosi. Xiao Feilong menebas bayangan, selaras dengan ritme nada surgawi. Bai Ling Xuan mengamati, mengeluarkan mantra pelindung, menjaga keseimbangan energi. Semuanya bergerak sebagai satu, harmoni sempurna antara hati, nada, dan aksi. Lan Yueshen merasakan rasa sakit, kemarahan, dan kehilangan yang Mo Hei ciptakan, tapi ia menyalurkannya menjadi kekuatan. Nada surgawi kini mengalir murni, menyatukan cahaya dan energi tersembunyi Qin Shuying.
Pertarungan semakin intens, cahaya nada surgawi dan gelapnya kegelapan Mohei bertumbukan, menciptakan ledakan energi yang mengguncang kuil dan desa sekitarnya. Suara nyanyian dan gukin bersatu menjadi simfoni yang menakjubkan, menahan serangan Mohei. Mohei terhuyung, tubuhnya perlahan terhentak oleh kekuatan gabungan mereka. Tidak, ini tidak mungkin. Bisiknya, suaranya gemetar karena energi yang menekannya. Lan Yueshen menatapnya, mata bersinar. Kegelapan tidak akan menang selama ada yang berani menyanyikan nada kebenaran. Gelombang cahaya ungu perak terakhir menghantam Mohei, memecah kegelapan menjadi serpihan kecil yang hilang dalam angin malam. Desa Yuefeng dan kuil akhirnya terang kembali, cahaya nada surgawi menyelimuti segalanya. Lan Yueshen terengah, tubuhnya lelah, tetapi hatinya tenang dan bersinar. Bai Lingxuan tersenyum bangga. Kau berhasil, kegelapan ini akhirnya tersingkir. Qin Shuying menatapnya, senyum tipis misterius kini berubah menjadi hangat. Kau telah membuktikan bahwa nada yang murni dan hati yang kuat bisa mengalahkan kegelapan. Bersama, kita bisa melindungi dunia ini. Xiao Feilong mengangguk, pedangnya diturunkan, tersenyum lega. Kau luar biasa, Yueshen. Harmoni kalian benar-benar luar biasa. Lan Yueshen menatap bulan yang terang, napasnya tenang. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi malam ini ia berhasil menyingkirkan kegelapan abadi. Nada surgawi telah menang, hati telah bersatu, dan dunia kembali pada cahaya. Dari kejauhan, kabut perlahan menghilang, dan tawa Mohei sirna meninggalkan ketenangan. Suara nada surgawi terus bergema di udara, menandai awal baru bagi desa, kuil, dan semua yang mereka lindungi.